Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardi Dinata, NIM D1A020072. Saya dari Prodi Agroekoteknologi kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah tugas mata kuliah agroklimatologi, yaitu mengenai topik alat-alat ukur kelembaban udara. Sebelum lebih lanjut mengenai topik tadi, kita harus tahu dulu nih, apa itu kelembaban udara? Kelembaban udara adalah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Jumlah uap air yang ada dalam udara ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari seluruh atmosfer, yaitu kira-kira sekitar 2% dari jumlah massa. Selanjutnya, kita akan kembali ke topik awal, yaitu mengenai alat-alat ukur kelembaban udara. Apa saja sih alat ukur kelembaban udara tersebut? Yang pertama, psikrometer. Pada tampilan ini, jenis psikrometer yang saya tampilkan yaitu jenis psikrometer Assmann. Psikrometer Assmann memiliki struktur yang terdiri dari yang pertama kunci pemutar, yang kedua aspirator, yang ketiga spring case, yang keempat termometer, yang kelima insulasi putih, yang keenam insulasi hitam, yang ketujuh tabung insulasi, yang kedelapan tabung pelindung. Setelah kita mengetahui struktur dari psikrometer Assmann tadi, kita juga harus tahu nih bagaimana prinsip kerja dari psikrometer Assmann ini. Psikrometer Assmann terdiri dari dua termometer, yaitu termometer bola basah dan termometer bola kering, yang diletakkan dalam tabung anti radiasi matahari dan tabung aliran udara atau intake tube. Tabung aliran udara dihubungkan dengan tabung saluran udara utama yang memiliki sebuah ventilasi di atasnya. Ventilasi berfungsi untuk membuang udara yang melalui tabung utama dan dua tabung saluran udara. Udara mengalir pada kedua termometer dengan kecepatan minimum 2 meter per second. Untuk alat kelembaban udara selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer ini mempunyai bagian-bagian, yaitu terdiri dari yang pertama skala Watt. Bagian ini merupakan yang utama. Skala Watt akan sangat bermanfaat untuk pengukuran suhu udara yang jenuh, basah maupun lembab. Yang kedua, skala Dry. Sementara itu, skala Dry sangat berguna untuk pengukuran suatu kelembapan udara sekitar. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari skala Watt. Kemudian yang ketiga, sumbu. Sumbu merupakan bagian yang tidak kalah penting. Sumbu berguna untuk menghantarkan air menuju skala Watt yang baik. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, air. Air pada alat ini begitu bermanfaat untuk mengetahui besaran suhu basah di dalamnya. Tentunya, tanpa adanya air, maka alat ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kelima, tabung. Bagian ini begitu berguna untuk penampungan air. Adanya tabung ini pastinya akan membuat kinerja alat pengukuran bisa berjalan dengan optimal. Setelah mengetahui bagian-bagian dari hygrometer,
kita juga harus tahu nih bagaimana cara menggunakan hygrometer. Cara menggunakannya yaitu cukup letakkan saja alat ini ke tempat yang ingin diukur kelembapannya. Kemudian, tunggu beberapa saat sampai bisa membaca skala yang ditunjukkan. Biasanya, skala yang terlihat dalam alat ini akan menunjukkan tanda persen dan tentunya dilengkapi dengan derajat Celcius. Hygrometer ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, hygrometer rambut ketegangan. Alat ini memakai rambut untuk melakukan proses pengukuran. Jadi, rambut yang dipakai adalah rambut manusia serta hewan di bawah ketegangan. Mekanismenya ada pada dial maupun skala yang bisa memperbesar panjang perubahan rambut dengan kelembapan maupun perubahan panjangnya. Untuk jenis berikutnya yaitu hygrometer logam. Alat ini juga kerap disebut sebagai kertas koil. Kertas ini nantinya berguna untuk mengindikasi perubahan kelembapan secara cepat. Kertas ini sangat banyak digunakan pada perangkat terjangkau dengan besaran akurasi terbatas. Alat ini akan bekerja dengan baik guna mencari unit identik yang lebih banyak ditunjukkan. Kemudian, jenis hygrometer selanjutnya yaitu hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik ini merupakan jenis alat pengukuran yang menggunakan prinsip dew point. Alat ini menunjukkan temperatur guna mengkondisikan suhu pada sampel udara lembab dalam tekanan konstan. Di samping itu, alat ini juga mampu memberikan informasi tentang ketercapaian saturasi uap air. Pada temperatur seperti ini, pendinginan akan terus berlanjut sampai ke hasil larutan air. Kinerja alat ini ternyata juga berkaitan dengan cermin Silet dew point. Nantinya, instrumen ini berguna untuk mendeteksi proses kondensasi pada permukaan cermin. Umpan baliknya tentu bisa mengendalikan suhu cermin. Tujuannya tentu saja untuk melakukan perlindungan keseimbangan yang dinamis antara penguapan serta kondensasi cermin. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai alat-alat ukur kelembapan udara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.